Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Serangan-serangan mereka hanya adalah serangan-serangan terkuat mereka. Namun formasi itu bahkan tidak bergetar. Chen Wen menyeringai melihatnya, tapi ketika dia akan menggunakan teknik menyerap energi mereka, sudut matanya melihat formasi mata langit sedikit berfluktuasi. Sial, lebih baik menyerap mereka di dunia teratai kuncup. Chen Wen melambaikan tangannya dan memasukkan bola formasi itu ke dalam dunia batu teratai kuncupnya, hingga di dunia luar. 16 orang itu tiba-tiba menghilang beserta sosok Chen Wen. Bola formasi raksasa itu muncul di planet kecil serta Chen Wen juga berada di sana menyeringai menatap bola raksasa itu. Hehehe, sepertinya kekuatanku akan bisa ditingkatkan dengan menyerap kekuatan kalian semua. 16 orang itu menatap tidak percaya karena formasi yang diserang oleh mereka tidak mempan diserang dengan seluruh kekuatan gabungan mereka. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menangkap kami? Hehehe, orang yang akan mati tidak perlu mengetahui siapa aku, tapi yang pastinya, kekuatan kalian akan dapat membantuku dan para pembantuku. Hehehe. Senyum Chen Wen yang seperti mengejek itu ditatap oleh 16 orang itu dengan ngeri karena di mata mereka, senyum itu adalah senyum iblis yang sangat mengerikan. Tolong, jangan bunuh kami, kumohon. Jangan bunuh aku, kalau Tuan mau, aku akan menyerahkan tubuh dan jiwaku kepada Tuan. Terdengar salah satu praktisi muda yang merupakan seorang gadis manis dan cantik. Gadis ini sedikit membuka baju bagian atasnya hingga terlihat kulit yang putih dan mulus mengundang imajinasi semua orang. Chen Wen yang saat ini menggelengkan kepalanya menatap gadis yang ditangkapnya bersama 15 praktisi lainnya yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris, karena gadis itu memamerkan bagian atas tubuhnya yang mulus. Namun bagi Chen Wen itu malah menurunkan harga gadis itu di mata Chen Wen. Hehehe, kamu salah, aku sudah memiliki istri yang sangat kucintai, bagiku, kamu hanyalah tulang yang dibungkus kulit saja. Beberapa saat kemudian, muncul 3 sosok naga yang kini berwujud manusia dan ranah mereka telah mencapai ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap awal muncul di belakang tubuh Chen Wen sambil menyapa dengan hormat. Tuan muda, Anda kembali membawa makanan berkualitas sangat tinggi bagi banyak hewan iblis. Hehehe, tapi aku perlu menyerap kekuatan mereka dahulu. Sedangkan inti tahu mereka aku akan membagikannya kepada mereka yang telah mencapai ranah Kaisar Langit Hampa Keabadian tahap akhir. Tuan muda tenang saja, kini sudah banyak bawahan tuan muda telah mencapai ranah Kaisar Langit Hampa Keabadian, mereka hanya perlu mendapatkan pencerahan tahu saja. Hehehe, bagus, sekarang bersiaplah, panggil mereka, karena aku akan segera menyerap energi para praktisi dari dimensi alam dewa legendaris. Baik tuan muda, Chen Wen mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu aliran energi Tao api melesat membentuk pusaran dan menciptakan sebuah lubang hitam di tengahnya. 16 praktisi dari dimensi alam dewa legendaris menjadi ketakutan, mereka pun mengeluarkan token mereka masing-masing, lalu meremasnya hingga akhir. Sebanyak 4 giok yang berisikan esensi kekuatan para pimpinan mereka pecah, lalu 4 sosok muncul dari giok pecah. Tapi 4 sosok itu terkejut melihat apa yang terjadi di tempat itu dan tidak tahu di mana saat ini mereka berada. Apa yang terjadi? Di mana ini? Sialan, kenapa kita muncul malah di dalam formasi? 4 sosok itu salah satunya adalah sosok yang pernah dikalahkan oleh Chen Wen. Chen Wen tidak mau banyak ngobrol lagi. Langsung tornado apinya memasuki formasi dan menyerap energi mereka semua termasuk energi esensi 4 sosok ilusi. Sialan, kenapa api ini malah bisa menyerap energi? Serang, jangan melamun, lakukan perlawanan. Berbagai senjata dan kepalan serta tapak berseliweran di dalam formasi yang kini telah dimasuki api tornado penyerap milik Chen Wen. Semua serangan mereka di dunia batu teratai kuncup menjadi tidak berguna.
karena semua energi serangan mereka diserap oleh Chen Wen dan dimurnikan ke dalam tubuhnya menjadikan energi itu menjadi energi miliknya. Ayo, serang terus, aku sangat menikmati energi serangan kalian. Chen Wen malah rakus menerima energi serangan mereka yang diserap oleh tornado apinya. Dia sudah merasakan kalau dirinya kembali akan menerobos setelah menerima banyak energi dari 16 praktisi yang terkurung dan formasi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teredam dari dalam tubuh Chen Wen saat 16 orang itu menyerang tornado apinya yang sudah memasuki formasi. Semakin tinggi tahapan kultivasi Chen Wen, maka akan semakin tinggi pula konsumsi energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos tahapan kultivasinya. Chen Wen merasakan kekuatan 16 praktisi yang terkurung itu masih banyak, apalagi ditambah energi dari esensi 4 sosok ilusi. Jangan melihat sosok ilusi itu hanyalah ilusi saja, mereka membawa esensi energi yang sangat kaya, bahkan sedikit lebih kuat dari 16 praktisi yang terkurung. Semakin mereka menyerang tornado api dengan seluruh kekuatan mereka, Chen Wen semakin senang, karena dia semakin banyak menerima energi spiritual. Beberapa saat kemudian, 16 sosok dan 4 sosok ilusi menyadari apa yang terjadi. Salah satu sosok ilusi lalu berteriak kepada semuanya yang terkurung itu. Berhenti menyerang. Serangan kita malah diserap oleh tornado api. Tahan semua energi kalian. Gunakan pil pengembali energi dan bertahan. Usahakan jangan mengeluarkan energi sedikitpun. Mendengar teriakan itu, 16 praktisi muda dan 3 sosok ilusi lainnya segera menghentikan serangan mereka dan menatap Chen Wen dengan marah. Bangsat! Beraninya kamu menyerap energi kami. Sekarang kamu tidak akan bisa menyerap apapun. Kami tidak akan pernah mau mengeluarkan energi kami lagi. Beberapa praktisi muda menelan pil untuk mengembalikan energi mereka. Chen Wen yang melihat hal itu sedikit mengerutkan dahinya, tapi dia membiarkan mereka mengembalikan energi terlebih dahulu, karena dengan begitu, dia bisa memunikan energi lebih banyak. Chen Wen sengaja mendengus kecewa dan berkata mengejek. Kenapa kalian tidak menyerang lagi? Apakah kalian tidak takut kubakar sekalian menjadi abu? 16 praktisi muda itu tertawa mengejek Chen Wen yang tidak dapat menyerap energi mereka dan merasa menang, biarpun mereka terpenjara di dalam formasi, tapi mereka senang melihat raut wajah Chen Wen yang kecewa. Hahaha, sekarang kamu tidak bisa lagi menyerap energi kami. Sekarang seraplah angin kosong di sini. Kami tidak akan tertipu lagi olehmu. Paling-paling dia hanya menyerap angin kosong hingga perutnya kembung. Chen Wen yang menunggu para praktisi itu mengembalikan energi mereka selama beberapa jam. Akhirnya setelah semua praktisi muda itu telah kembali segar karena energi mereka telah kembali, Chen Wen tersenyum. Tornado apinya yang tadinya mengecil, kini Chen Wen mengangkat tangannya dan berteriak. Murnikan! Tornado api seketika membesar hampir menutupi seluruh formasi, hingga membuat 16 praktisi muda dan 4 sosok ilusi terkejut. Jangan serang, jangan serang. Gunakan harta pertahanan kalian. Kalau kalian tidak memiliki harta pertahanan, gunakan perisai perlindungan energi. Chen Wen tidak peduli, dia terus menyerap energi mereka melalui tornado api, biarpun mereka semua menggunakan harta pertahanan. Tapi energi harta pertahanan pun tetap diserap, sehingga kondisinya seolah-olah api tornado Chen Wen sangat korosif menggerogoti energi harta perlindungan mereka bagaikan ulat daun yang menggerogoti harta pertahanan mereka semua. 4 sosok ilusi terkejut melihat hal ini, kini mereka juga ikut kebingungan, karena semua harta pertahanan para generasi muda mereka mulai dimurnikan oleh api tornado. Kalau begini terus, maka energi kita semua akan diserap oleh bocah sialan itu. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Tolong tetua, harta pertahananku hampir habis diserap oleh api keparat ini. Salah satu tetua bergumam ketika melihat api Chen Wen yang terasa aneh menurutnya. Kenapa api ini sangat berbeda dengan api Tao kita? Benar, sepertinya bocah ini adalah perwujudan dari iblis, karena sifat api ini sama seperti api iblis. Pecahkan giok teleportasi kalian, cepat. Mendengar kata-kata salah satu sosok ilusi itu,
salah satu praktisi muda dengan ekspresi gelap berkata, "Tetua, kami telah memecahkan semua giok teleportasi kami, tapi ruangan di sini semuanya telah terkunci." Sial, salah satu sosok ilusi yang juga merupakan tetua yang menguasai seni ruang angkasa melihat sekeliling formasi dengan serius, lalu beberapa saat kemudian, memang ruang di sektor tempat ini terkunci, tapi aku mampu menjebolnya, kalian bersiaplah." Chen Wen yang melihat salah satu tetua itu menatap tempat terlemah dari formasinya menjadi terkejut. "Kim Long, Oh Long, tahan sosok ilusi itu, jangan biarkan dia menerobos tempat itu." Oh Long dan Kim Long yang menerima perintah dari Chen Wen dengan sigap bergerak menuju tempat yang ditunjuk Chen Wen, lalu Chen Wen berteriak lagi kepada mereka melalui transmisi suara. Di tempat itu ada lubang formasi dan itu adalah tempat yang lemah. Bila sosok ilusi itu menyerang tempat itu, kalian harus menahannya secara bersamaan, biarkan energi mereka menyerbar di dalam formasi. "Baik Tuan Muda." Dua sosok bawahan Chen Wen bergerak melesat ke tempat yang akan dituju oleh salah satu sosok ilusi. Memang merasakan sangat merepotkan bila memurnikan sebegitu banyaknya praktisi secara sekaligus. Hal ini juga dirasakan oleh Chen Wen, biarpun tahapan kecilnya berhasil meningkat, tapi kekuatan 16 praktisi juga seakan-akan tidak berkurang. Sebenarnya hal ini juga menguntungkan untuk Chen Wen, tapi juga merugikan Chen Wen, karena kini setelah kelemahan formasinya ketahuan, dia menjadi tidak konsentrasi menyerap energi para praktisi itu. Baiklah kalau kalian mau cepat-cepat mati." Chen Wen menambah energinya pada api tornadonya hingga membuat api itu yang tadinya tidak bersifat terlalu panas, namun sekarang, sifat panas api itu kini meningkat ratusan kali membuat tetua yang akan menyerang bagian kelemahan formasi menjadi terkejut dan terpaksa bertahan dulu dari panasnya api. Para sosok ilusi lainnya juga melihat hal ini menjadi terkejut. Semuanya bertahan. Masing-masing dari 16 praktisi muda itu menambah energi mereka sendiri guna mempertahankan harta pertahanan mereka, tapi api tornado yang menyerang mereka bukan hanya bertambah panas ratusan kali lipat, tapi juga sifat korosifnya kini jauh lebih kuat, sehingga ketika harta pertahanan mereka tersentuh api tornado, maka harta mereka segera meleleh dan tubuh mereka juga terjilat api tornado tapi tidak membakar mereka namun menyerap energi spiritual mereka, sehingga energi mereka terkuras dengan cepat. Ampun, beberapa praktisi pelayan segera tergeletak tidak berdaya, begitu juga beberapa praktisi muda lainnya sudah tidak mampu bertahan langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuh Chen Wen yang kelebihan energi mulai membengkak, hingga membuat Chen Wen gelagapan. Chen Wen membuka dunia jiwanya dan mengeluarkan kilin serta Phoenix yang kini ranah mereka stagnan di ranah Kaisar Langit hampa keabadian tahap akhir. Melihat Chen Wen kebingungan. "Tuan Muda, apa yang terjadi?" Chen Wen segera berteriak kepada 4 bawahannya. "Kalian berkultivasi di dekatku. Cepat, serap energi yang kuberikan, itu adalah energi yang dapat membantu kalian memahami jenis Tao." Segera 4 bawahan Chen Wen melesat dan berkultivasi di sekeliling Chen Wen. Chen Wen segera menyebarkan energinya ke sekeliling tubuhnya, membiarkan bawahannya menerima energi yang sangat kaya itu. Tiba-tiba 4 sosok ilusi berhasil keluar dari dalam formasi secara paksa karena salah satu sosok ilusi yang memahami ruang angkasa menghancurkan formasi, dan Kim Long serta Oolong tidak mampu menahan serangan tetua itu. Hingga akhirnya 2 bawahan Chen Wen terpental. Setelah itu 3 sosok ilusi lainnya yang lihat ada peluang segera melesat dan keluar, kemudian melotot menatap Chen Wen dengan marah. "Bocah, kau mencari kematian karena berani melukai murid-murid elit kami. Palu emas, bunuh, hujan jarum angin, petir surgawi, api ilahi, bunuh." Chen Wen yang melihat 4 sosok ilusi mendatanginya serta menyerangnya hanya menyeringai tidak takut sedikit pun, karena kini dia kelebihan energi, maka dia segera mengalirkan energinya ke tangannya. Tapak api petir, sebuah tapak tangan raksasa tercipta dari serangan Chen Wen. Tapak api itu terbungkus energi petir yang sudah mendekati pemahaman Tao. Serangan 4 sosok ilus langsung hancur dan Chen Wen kembali menyerap energi yang tersebar melalui pikirannya,
karena di sini adalah dunia miliknya, maka hal ini sangat gampang dilakukannya. Energi spiritual dengan esensi pemahaman Tao terserap oleh Chen Wen, hingga membuat tubuh Chen Wen semakin membengkak. Kembali dengan paksa, Chen Wen berhasil menerobos tahapannya lagi. Kini Chen Wen telah berhasil memiliki ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap ke-8 dan tubuhnya kini kembali normal dan tidak lagi membengkak. 4 sosok ilusi yang melihat Chen Wen tidak terdorong menjadi terkejut, karena mereka berempat terpental karena benturan energi tadi. Sebenarnya apa ranah bocah itu, kenapa dia tidak terluka setelah menerima serangan gabungan kami? Chen Wen lalu kembali melambaikan tangannya membentuk sebuah telapak tangan yang sangat amat besar meraup 4 sosok ilusi. Awas, menghindar. Chen Wen yang melihat 4 sosok ilusi akan menghindar hanya tertawa meremehkan. Hehehe, mau melarikan diri? Kalian sungguh naif. Di sini, akulah penguasa absolutnya. Sialan, kenapa aku tidak bisa bergerak? 4 sosok ilusi langsung tergenggam di dalam telapak raksasa Chen Wen, tanpa ragu. Chen Wen langsung mengepalkan tapak tangannya dan berteriak, "Murnikan!" 4 sosok ilusi langsung menghilang dan menjadi energi spiritual yang kaya akan Tao. Aliran energi spiritual jenis pemahaman Tao segera memasuki dantian Chen Wen setelah dimurnikan oleh teknik kultivasinya. Ternyata ini pemahaman Tao petir. Aku terlalu mengagulkan diri tentang pemahaman petir, ternyata pengetahuanku tentang petir belum seberapa. Chen Wen mendapatkan pencerahan mengenai pemahaman Tao petir, dia pun melirik 16 praktisi muda yang kini telah lemah karena kehabisan energi, di dahi mereka memancarkan cahaya redup inti Tao mereka. Phoenix, Qilin dan Pek Ho, kalian ambil inti Tao mereka, warna inti Tao mereka mewakili pemahaman Tao mereka. Jadi kalian ambil sesuai dengan elemen yang kalian kuasai. Mendengar perintah Chen Wen, keempat bawahannya tertegun karena tidak tahu bagaimana manusia memiliki inti Tao seperti hewan iblis yang memiliki inti iblisnya. Xian Long lalu berkata kepada 4 rekannya. Di tiap-tiap dahi mereka itu memancarkan cahaya redup, warna merah mewakili elemen Tao api, warna biru mewakili elemen Tao petir, kuning kemasan elemen Tao emas, putih bening mewakili angin. Xian Long menjelaskan tentang inti Tao kepada 4 rekannya dengan tenang, hingga membuat keempat rekannya terdiam. Lalu Pek Ho bertanya, "Lalu bagaimana kita mengambil inti Tao mereka?" "Ambil saja secara paksa inti Tao mereka yang berada di dahi mereka, lalu telanlah dan berkultivasilah. Kalian akan segera memahaminya." 4 sosok itu langsung melesat mengorek inti Tao para praktisi muda yang sesuai dengan elemen mereka. "Kalian berkultivasilah di tempat yang jauh, karena kalau tidak, penerobosan kalian akan mengganggu Tuan Muda. Jangan lupa, segera telan inti Tao mereka, jangan membiarkan inti Tao terlalu lama di luar." Chen Wen yang sedang memahami Tao petir sedikit membuka matanya dan mengirim transmisi suaranya kepada Kim Kau dan Choa Ong untuk segera datang. "Kim Kau, Choa Ong, kemarilah segera." Dalam sekejap 2 sosok itu muncul di dekat Chen Wen dan memberi salam hormat mereka kepada Chen Wen. "Salam Tuan Muda, ada yang bisa kami bantu?" Chen Wen melirik Xin Long dan berkata kepadanya, "Xin Long, ajari mereka mengambil inti Tao dan penggunaannya. Lalu panggil lagi beberapa orang lainnya yang telah mencapai ranah Kaisar Blangit Hampa Keabadian tahap akhir untuk menggunakan inti Tao yang tersisa." "Baik Tuan Muda." Xin Long menjelaskan hal yang tadi dia jelaskan kepada Qilin dan Phoenix serta Pek Ho kepada Kim Kau dan Choa Ong, kemudian memanggil beberapa praktisi ras manusia yang telah mencapai ranah Kaisar Langit Hampa Keabadian tahap akhir di planet fantasi. Setelah semua praktisi muda itu hanya tinggal tubuhnya dan semua inti Tao-nya diambil kecuali milik para pelayannya yang berjumlah 4 orang, maka Xin Long memanggil Leng Hun Ong dan Hun Bang untuk dimurnikan oleh pasukan mereka. Hari ini, Chen Wen membuka matanya setelah beberapa minggu menstabilkan ranahnya. Chen Wen lalu menghilang dari dunia batu teratai kuncup dan muncul di dunia luar, tepatnya di alam tinggi. "Baiklah. Sekarang aku akan mencari keberadaan jiwa Dewa Iblis Mochu." Karena memakai plaket emas persembunyian, Chen Wen berani menyelubungi seluruh alam tinggi ini menggunakan kekuatan jiwanya guna mencari keberadaan Dewa Iblis Mochu.
Biarpun kekuatan jiwa Chen Wen sudah sangat tinggi, tapi untuk menyelubungi semua alam tinggi ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Chen Wen perlu berhati-hati meneliti seluruh tempat tersembunyi. Ternyata lokasi tempat harta karun peninggalan praktisi yang telah melampaui ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian ada di dekat tempatku berdiri. Apakah aku harus mencari dahulu dan membuka rahasia apa di dalamnya? Ternyata lokasi tempat tersimpannya harta karun peninggalan praktisi yang melebihi ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tidak terlalu jauh dari tempatnya berdiri, hanya memerlukan waktu sekitar 1 bulan perjalanan menuju tempat itu. Dewa Iblis Mocho, aku akan membiarkan jiwamu di alam tinggi ini beberapa waktu lagi. Aku akan membuka tabir rahasia yang menyelimuti tempat harta karun. Chen Wen kembali menarik kekuatan jiwanya, kemudian melesat menuju tempat yang menyimpan harta karun. Karena Xin Tiao dan beberapa hewan iblis tingkat tinggi yang merupakan bawahannya sedang meningkatkan kekuatannya, akhirnya Chen Wen memutuskan terbang menuju tempat tersebut. Chen Wen tidak menggunakan teleportasi karena dia memikirkan tempat persembunyian Dewa Iblis Mocho. Mana tahu dia dapat merasakan keberadaannya ketika terbang. Kalau menggunakan teleportasi, maka dia tidak bisa melacak keberadaan Dewa Iblis Mocho. Mana tahu ada yang terlewati oleh kekuatan jiwanya. Chen Wen langsung melesat menuju ke sebuah arah yang dirasakannya melalui kekuatan jiwanya adalah lokasi penyimpanan harta milik praktisi kuat. Perjalanan ini memerlukan 15 hari, tapi setelah Chen Wen melakukan perjalanan selama 15 hari, dia menemukan sebuah kota yang penuh dengan praktisi iblis. Ternyata Dewa Iblis Mocho telah berhasil memiliki tubuh baru, sehingga kini dia memiliki banyak pengikut. Chen Wen yang melihat kota yang lumayan luas itu bagaikan kota mati, tidak ada satupun pedagang maupun orang yang lalu lalang, tapi terlihat ada orang di beberapa rumah. Di bawah tanah kota itu terdapat sebuah formasi yang berfungsi untuk menyerap darah. Orang yang datang, sedangkan para pengabdi iblis tidak akan diserap darahnya oleh formasi tersebut. Chen Wen yang melayang di langit menjadi marah, karena itulah dia segera mengeluarkan Hun Bang dan Leng Hun Ong serta pasukannya yang kini sudah banyak yang berhasil berevolusi menjadi lebih gelap dan auranya setara dengan ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap awal dan kedua. Dua pemimpin pasukan mengerikan ini serta seluruh pasukan mereka segera menyadari bahwa di bawah itu ada sebuah kota yang penuh dengan para pengabdi iblis. Kedua jenis makhluk ini sangat sensitif dengan bau darah iblis, sehingga ketika Chen Wen mengeluarkannya, mereka segera mengetahui maksud Chen Wen. Tuan, apakah Tuan bermaksud membasmi mereka semua? Yah, jangan sampai ada yang lolos satupun, habisi tanpa ampun. Siap Tuan. Dua pimpinan pasukan makhluk mengerikan ini bersuara tajam memerintah pasukan mereka masing-masing. Jutaan makhluk aneh itu langsung melesat turun ke bawah, hingga menimbulkan pemandangan mengerikan, karena kini makhluk itu tidak mau menghilang, mereka datang secara terang-terangan langsung menyerang di tempat keramaian. Ada apa dengan langit? Kenapa secara mendadak menjadi gelap? Hati-hati, ada makhluk aneh menuju tempat kita. Suara-suara teriakan terdengar sahut menyahut menyadarkan seluruh penghuni kota yang merupakan pengabdi iblis. Siapkan pasukan, bunuh musuh yang datang. Ribuan manusia pengabdi iblis keluar dari kota dan melesat menuju ke langit menghadang datangnya pasukan Chen Wen menggunakan segala senjata mereka. Semua serangan dari para pengabdi iblis seolah-olah melewati tubuh-tubuh para pasukan Chen Wen. Karena kini tubuh pasukan Chen Wen menjadi transparan, lalu memasuki tubuh para praktisi pengabdi iblis. Tidak ada suara benturan senjata ataupun energi, tapi hanya dalam tempo beberapa menit, ribuan praktisi pengabdi iblis yang terbang di langit kini berjatuhan dari langit menghantam tanah tanpa dapat mereka cegah. Kini hanya ada suara-suara teriakan para pengabdi iblis. Raungan itu sampai terdengar memilukan karena jiwa mereka mulai digrogoti tanpa mereka dapat menahannya atau mencegahnya. Sakit, kepalaku, tolong bunuh aku. Jeritan-jeritan memilukan terdengar di mana-mana di setiap sudut kota, tapi Chen Wen bahkan tidak menghiraukannya, karena dia tahu bahwa mereka semua baik yang pria maupun wanita,
dewasa maupun anak-anak sudah terkontaminasi ajaran sesat dari Dewa Iblis Mocho, dan tidak ada obat untuk mengobati mereka. Beberapa jam kemudian, kota itu menjadi sebuah kota mati yang tanpa penghuni. Semua pasukan Chen Wen lalu menghadapnya dan melaporkan keadaan. Tuan, semua penghuni kota ini telah bersih. Chen Wen menganggukkan kepalanya dan melihat tingkat kekuatan pasuknya sungguh tidak rendah, dan sangat mudah membunuh praktisi kuat di alam Ni dan alam di atasnya sekalipun. Bagus, sekarang kalian istirahatlah dan perkuat pondasi kalian. Siap Tuan, siap, kami akan melaksanakan perintah Tuan. Chen Wen menyelimuti pasukannya dan membawanya masuk ke Dhamma dunia batu teratai. Kuncup. Setelah semua pasukannya istirahat di dalam dunia batu teratai kuncup, Chen Wen menyatukan telapaknya di depan dada, kemudian energi spiritual yang sangat kental menyeruak dari tubuhnya. Kehancuran bumi. Kedua tangan yang disatukan di dada membuka dan Chen Wen menghentakkan energinya ke bawah tepatnya di kota yang sekarang tanpa penghuni. Kota yang sangat luas itu langsung hancur menjadi sebuah kawah dalam serangan Chen Wen, dan kini bekas kota itu diselimuti oleh debu dan bebatuan. Tanpa memperdulikan serangannya, Chen Wen melesat menuju arah yang awalnya memang menjadi tujuannya. Tapi baru saja Chen Wen melesat selama 1 minggu lagi, dia merasakan aura yang sangat mengerikan di tempat tujuannya, hingga membuat Chen Wen menghentikan perjalanannya. Kenapa malah ada praktisi kuat lainnya yang datang ke alam tinggi ini lagi? Auranya bahkan lebih kuat dari para tetua yang kubunuh. Apakah ranah mereka sudah di atas dewa bumi hampa keabadian? Chen Wen membuat formasi ilusi yang membungkus dirinya serta auranya, kemudian kembali melesat dengan kecepatan penuh. Hingga akhirnya lokasi tempat penyimpanan harta praktisi kuat itu terlihat dari kejauhan, karena lokasinya adalah sebuah tempat yang penuh dengan pegunungan yang tinggi-tinggi. Di sana Chen Wen melihat ada 2 praktisi yang memiliki ranah Dewa Langit Hampa Keabadian tahap awal dan tahap kedua. Aura mereka sangat mengerikan, seolah-olah semua energi di alam ini terus-menerus terserap ke dalam tubuh mereka berdua dan berputar di sekujur tubuh mereka. Tapi tampaknya kedua sosok itu terlihat saling ribut karena belum mampu membuka formasi yang menutupi tempat tersebut. Saudara Ma, apakah kamu bisa memecah formasi ini? Saudara Gu, kamu jangan meremehkan aku, bagaimanapun juga aku adalah salah satu ahli formasi terbaik di dimensi alam dewa legendaris. Tapi Saudara Ma, kita di sini sudah hampir 1 minggu, tapi sepertinya tidak ada perkembangan yang berarti yang kamu buat dan menghancurkan formasi ini. Saudara Gu, apakah kamu pikir membuka formasi tingkat dewa seperti ini seperti memakan kudapan? Tapi kita sudah hampir 1 minggu di sini, namun Saudara Ma belum mampu membuka satu formasi pun, sedangkan formasi yang akan dibuka ada lebih dari selusin formasi rumit. Sialan, Gu Luosan, dari awal sebelum datang keempat ini, aku telah memberitahumu, untuk membuka formasi tingkat dewa, aku memerlukan waktu 1 tahun. Sosok yang memakai pakaian mewah berwarna ungu itu menjadi marah juga karena dibentak oleh Maha Orang. Di tempat asalnya, dia memiliki banyak pengikut, banyak orang yang menghargai dirinya, tapi hari ini, seorang ahli formasi berani membentaknya. Keparat kamu orang bermarga Ma, jangan kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu. Tidak perlu kamu membentakku. Katakan saja kamu tidak mampu, maka aku akan mencari ahli formasi lainnya. Apakah kamu pikir hanya kamu sendiri yang merupakan ahli formasi di dimensi alam dewa legendaris? Orang Sigu, aku tahu di dimensi alam dewa legendaris kamu memiliki banyak pengikut, tapi kamu jangan lupa, di sana aku juga memiliki lebih banyak pengikut, kamu yang terlalu mendesakku. Baiklah, sekarang kita kembali saja, aku sudah tidak mau bekerja sama denganmu. Mendengar kata-kata dari Maha Orang, Gu Luosan menyeringai kejam, lalu berkata kepada Maha Orang. Hehehe, Maha Orang, di awal sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu tidak mampu membukanya, maka kamu akan mati, karena aku tidak mau rahasia ini tersebar, ini adalah rahasia terbesarku. Oh, Gu Luosan, jangan pikir kamu hebat, perlu kamu ketahui,
seorang ahli formasi tidak akan takut kepada praktisi yang lebih kuat darinya, karena kami ahli formasi miliki kemampuan pertahanan yang jauh di atas rata-rata. Tinju baja. Tanpa basa-basi lagi, Gulaosan menyerang pria di depannya yang awalnya datang bersama ke alam ini. Sebuah tinju raksasa berwarna kuning kehitaman terbentuk dari energi yang diciptakan dari serangan Gulaosan. Seluruh energi di sekitarnya sampai jarak ribuan kilometer langsung ditariknya bagaikan memasuki lubang hitam. Maha orang yang melihat serangan dari Gulaosan tidak gentar, dia dengan kecepatan kilat membuat segel tangan dan berteriak. Segel waktu ruang angkasa, aktifkan. Saat segel dilemparkan oleh Maha orang dan membentur tinju raksasa milik Gulaosan, tiba-tiba tinju raksasa Gulaosan langsung berhenti dan tubuhnya juga ikut membeku. Maha orang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagi seorang praktisi ranah dewa bumi hampa ke atas, waktu 5 detik sudah lebih dari cukup melakukan banyak hal. Formasi pembunuh. Merasakan jebakan luar angkasa dari Maha orang bermarga Gulaosan ini juga melihat Maha melesat menyerangnya menggunakan telapak tangan angin tajam. Gulaosan tidak tinggal diam, biarpun saat ini dia tidak bisa bergerak, namun pemahaman taunya juga tidak rendah. Baju baja. Perisai air. Dengan mengalirkan energinya, sebuah baju baja yang sangat tebal terbentuk dan menutupi seluruh tubuh Gulaosan. Kemudian di depan Gulaosan terdapat sebuah perisai air yang memadat. Energi yang dipadatkannya membuat wilayah di sekitarnya bergetar. Kedua praktisi ini adalah praktisi yang telah memiliki ranah yang jauh melampaui kekuatan yang sanggup ditahan oleh alam tinggi ini. Tapi pertempuran dua ahli yang sangat kuat ini memicu bergetarnya formasi mata langit. Formasi mata langit langsung memancarkan cahaya samar dan mata langit secara aktif mengintip apa yang terjadi. Chen yang juga bersembunyi di ruang kosong terkejut ketika dia melirik formasi mata langit yang mulai bereaksi. Chen Wen lalu kembali membuat perisai dan formasi ilusi untuk merangkap persembunyiannya. Takutnya kalau ketahuan, dia tidak mampu melarikan diri, kecuali bersembunyi di batu teratai kuncup. Di dimensi alam dewa legendaris, seorang pria dengan pakaian yang sangat mewah dan duduk di kursi yang tinggi sedang mengadakan pertemuan. Aura pria ini sangat mengesankan. Bila Chen Wen, Oulong dan Kim Long ada di sini, mereka pasti mengenal pria yang duduk di bangku utama. Ya, dia adalah Kui Xiaohui yang terus mengejar keberadaan Kim Long dan Oulong. Tempat pertemuan mereka adalah sebuah gedung yang dapat dikatakan sangat mewah menurut ukuran alam dewa legendaris. Di depannya duduk lebih dari 20 praktisi yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada praktisi yang sedang bertempur di alam tinggi. Mereka baru saja mengadakan pertemuan, dan tiba-tiba dahi pria yang duduk di kursi utama berkerut. Ada yang terjadi di alam tinggi. Coba kulihat ada apa sebenarnya. Pria ini menutup matanya dan berkonsentrasi melihat apa yang terjadi di alam tinggi melalui formasi mata langitnya. Dia melihat dua praktisi ranah dewa langit hampa keabadian sedang bertempur. Hal ini membuatnya geram dan marah karena formasi mata langitnya tidak mampu mendeteksi keberadaan Merkan sebelumnya. Sialan, dari mana datangnya semut ini? Kenapa malah bertempur di alam tinggi? Pria ini lalu membuka matanya dan menatap satu persatu tetuanya, lalu berkata, "Tetua Zhang, Tetua Li. Sekarang kalian kuperintahkan turun menuju dimensi alam tinggi, tangkap dua praktisi yang sedang bertempur sekarang juga." Sosok pria itu lalu melemparkan sebuah token emas dengan gambar harimau. Itu adalah token lambang status. Dengan membawa lambang itu, maka kedua pria itu menjadi perwakilan patriark mereka. Baik patriark, tampak dua praktisi pria yang tampilannya berusia 50-an tahun berdiri. Keduanya memberi hormat kepada pria yang duduk di kursi utama. Dua sosok ini langsung menghilang menuju belakang gedung, di mana di sana terdapat sebuah gerbang portal menuju ke berbagai dimensi. Di pintu portal dimensi terdapat beberapa penjaga dengan ranah dewa langit hampa keabadian. Buka portal menuju dimensi alam tinggi, ini token patriark. Pria itu lalu menunjukkan token pemberian patriark mereka. Saat petugas itu memeriksa token tersebut, segera petugas penjaga portal menganggukkan kepala dengan hormat. "Silahkan tuan berdua,
kami akan mengaktifkan portalnya sekarang. Sementara itu, di ruang pertemuan Hu Xiaohui, para petingginya bertanya, "Patriark, apakah kedua naga itu yang berbuat keributan di alam tinggi?" Kedua naga lemah itu tidak memiliki kualifikasi membuat keributan di alam tinggi. Ini adalah perbuatan praktisi yang berasal dari dimensi alam kita juga. Memangnya apa yang mereka cari? Aku juga tidak tahu, tapi aku akan mencari tahu sendiri. Patriark, kami telah menjelajahi hampir semua dimensi, tapi kami masih belum mendapatkan petunjuk keberadaan dua naga sialan itu. Beberapa waktu yang lalu, aku hampir mendapatkan mereka, tapi mereka berhasil melarikan diri menggunakan harta persembunyian. Apa? Kedua naga itu bisa melarikan diri dari Patriark? Para petinggi klan Kui terkejut seakan-akan tidak percaya, karena ranah dari kedua naga itu tidak tinggi. Bagaimana mereka mampu melarikan diri? Walaupun menggunakan sebuah harta pelarian, mereka juga tidak akan mampu melarikan diri, karena harta pelarian maupun harta persembunyian biasanya ada batasnya. Kui Xiaohui sendiri ekspresinya menjadi gelap. Hal ini dikarenakan dia merasa malu karena tidak berhasil menangkap kedua naga itu, padahal kedua naga itu penting bagi keluarga mereka, karena mereka memerlukan esensi darah kedua naga untuk meningkatkan kekuatan keluarga mereka semua. Patriark, bagaimana mereka bisa melarikan diri, walaupun mereka menggunakan harta pelarian maupun harta persembunyian? Kami rasa tidak mungkin bisa melarikan diri dari kejaran Patriark. Mereka melarikan diri karena dibantu oleh seekor semut juga. Mereka memiliki harta yang sangat tinggi tingkatannya, padahal aku telah menghancurkan apa saja menggunakan tekanan energi tinggi untuk menghancurkan apapun yang di dekatnya menjadi ketiadaan. Apakah naga itu ikut hancur? Aku tidak tahu, tapi beberapa waktu yang lalu, aku merasakan aura dari semut yang membantu kedua cacing itu. Mendengar berita itu, para petinggi klan Kui segera bertanya, di manakah Patriark merasakan aura dari orang yang membantu kedua naga melarikan diri? Di dimensi alam tinggi, tapi kini kembali menghilang. Jangan tanyakan kepadaku apakah dia masih berada di sana atau tidak. Aku tidak tahu pasti jawabannya. Itu artinya, saat ini, prioritas utama kita adalah mencari keberadaan orang yang membantu menyembunyikan kedua naga di dimensi alam tinggi. Benar, kita harus mencarinya sampai dapat, karena dengan begitu, kekatan klan kita akan menjadi salah satu kekuatan nomor satu di dimensi alam dewa legendaris. Aku akan memerintahkan beberapa anggotaku untuk mencari orang yang membantu dua naga sialan itu melarikan diri. Patriark, bisakah Patriark memberikan gambaran wajah orang yang menyelamatkan kedua naga itu? Patriark Kui Xiaohui melambaikan tangannya dan sebuah energi membentuk sebuah layar bagaikan layar tancap menunjukkan wajah Chen Wen. Inilah wajah bocah keparat itu, aku berharap kalian bisa menangkapnya. Baik Patriark, siap Patriark. Aku akan menjungkir balikan berbagai dimensi alam untuk mencari bocah itu. Akhirnya para petinggi itu melesat keluar dan memanggil keturunan terkuat dari masing-masing petinggi klan Kui. Sementara itu, dua pria yang sedang bertempur di lem tinggi telah membuat seluruh alam tinggi bergetar kuat. Pertempuran mereka terlihat seimbang. Suara-suara dentuman yang membuat seluruh alam tinggi terus-menerus bergetar. Bahkan para praktisi terkuat di alam tinggi ini pun bergetar ketakutan, karena ketika energi kuat itu berbenturan disertai aura yang menindas seluruh makhluk hidup. Gu Laosan dan Mahaoran bertempur dengan seimbang, biarpun kekuatan fisik serta kekuatan tempur dari Gu Laosan lebih kuat, serta pengalaman yang lebih matang, namun lawannya adalah seorang ahli formasi yang juga memiliki banyak trik dalam meloloskan diri dari serangan lawan. Setelah bertempur selama sehari semalam tanpa ada yang terlihat menang atau kalah, keduanya mengalami jalan buntu. Keduanya sama-sama kesal, karena merasa lebih hebat dari lawannya. Gu Laosan merasa dia memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, serta pertahanan dan fisiknya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan Mahaoran. Sangat kesal karena belum bisa memukul Mahaoran dengan telak. Begitu juga Mahaoran, dia juga tampak sangat kesal karena dengan formasi-formainya, dia masih belum dapat menjebak Gu Laosan, padahal dia telah mengeluarkan seluruh kemampuannya.
Sedangkan Chen Wen yang bersembunyi di dalam ruang kosong tidak berani ikut campur, karena kekuatan dari mereka masing-masing sangat kuat, tapi bukan itu masalahnya. Chen Wen yakin, pria misterius yang bernama Kui Xiao Hui pasti telah melihat pertempuran ini melalui formasi mata langitnya. Menurut keyakinan Chen Wen, Kui Xiao Hui pasti akan datang. Untuk saat ini, dia belum yakin mampu mengimbangi Kui Xiao Hui. Karena itulah Chen Wen belum berani muncul menangkap dua praktisi yang sangat kuat yang sedang bertempur itu. Hari ini, setelah pertempuran memasuki hari kedua, tiba-tiba langit mendadak berubah menjadi gelap, petir menyambar ke segala arah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.